Jumpa kembali sama Mimin di channel Saga Anim. Kali ini Mimin ingin mereview anim Kimi no Na wa. Film diawali dua remaja bernama Mitsuha dan Taki sama-sama bermimpi aneh. Mimpi mereka berawal dengan jatuhnya komet yang begitu indah dari luar bumi. Namun setelah tersadar dari tidurnya, mereka lupa akan apa yang dimimpikannya. Berflashback ke masa lalu, di pagi hari yang cerah itu, Mitsuha bersama sang nenek dan adiknya dapat kabar dari stasiun televisi akan ada sebuah komet yang datang melintas ke bumi mereka. 1200年に一度という彗星の来訪がいよいよ一月後に迫っています。 Di sekolah saat pelajaran sedang berlangsung, Mitsuha tampak bingung melihat tulisan yang bertuliskan siapa namamu di buku tulisnya. Seingat Mitsuha, ia tidak pernah menulis apapun di buku barunya itu. Lantas merasa penasaran, Mitsuha bertanya ke dua sahabatnya tentang kejadian kemarin. Sayaka menjawab, kemarin rambutnya berantakan, layaknya seperti orang baru bangun tidur. Di satu sisi, Mitsuha tidak mengingat apapun atas apa yang dilakukannya kemarin. Mitsuha merasa bosan dengan kehidupannya di pedesaan yang serba keterbatasan dan minimnya pekerjaan. Beda halnya dengan Tokyo, kota impiannya. Dari banyaknya loker, bahkan ada kereta api juga di sana. Di malamnya, ayah Mitsuha yang merupakan calon wali kota sedang melakukan acara miras bersama fraksi yang memimpinnya untuk menjalin kedekatan antar kedua belah pihak. Di saat yang sama, Mitsuha bersama adiknya sedang menari di acara festival yang sudah turun-menurun dari tradisi leluhur mereka. Dan Mitsuha mengantarkan sake yang diminumnya tadi ke kuil Meyoboku untuk meminta permohonan agar di kehidupan selanjutnya menjadi cowok tampan di kota Tokyo impiannya selama ini. Berkat permohonannya semalam, Mitsuha berada di tubuh seorang pria bernama Taki, dan ia menjalani kehidupan layaknya remaja biasa di kota Tokyo. Karena baru pertama kali ke Tokyo, Mitsuha mencari jalan menuju sekolahnya melalui Google Maps. Di sekolah, saat jam istirahat, Tsukasa dan Tagi merasa aneh dengan sikap Taki yang tidak seperti biasanya. Di kafe, sesaat setelah selesai menyantap makanannya, Mitsuha dapat pesan dari bos tempat Taki bekerja agar tidak terlambat seperti kejadian kemarin. Menyadari rok Okudera robek atas kejadian pelanggan usil barusan, お代は結構ですので、そう。お怪我はございませんでしたか？ Mitsuha mencoba untuk memperbaikinya seperti semula sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongnya. Mitsuha merasa tidak percaya, seakan seperti mimpi apa yang sudah terjadi selama seharian penuh. Sebelum tidur, Mitsuha menulis namanya di tangan Taki agar Taki bisa mengetahui apa yang sudah terjadi selama seharian penuh itu. Di pagi hari yang cerah itu, Taki melihat nama Mitsuha di tangan kirinya dan menjalani aktivitas seperti biasa kembali. Sementara Mitsuha selama di tubuh Taki, Taki membuat heboh seisi kelas ketika ujian praktek sedang berlangsung. Hari demi hari telah berlalu. Mitsuha dan Taki menyadari bahwa selama ini mimpi mereka adalah kenyataan, serta fakta bahwa mereka selama belakangan ini sudah bertukar tubuh. Di pagi harinya, Taki kembali lagi ke tubuh Mitsuha. Taki bersama adik dan sang nenek melakukan perjalanan ke kuil Miyamiza untuk memanjatkan doa kepada sang dewa di desanya. Sambil berjalan menuju kuil, sang nenek menceritakan Musubi, sang dewa penjaga yang menjaga kuil Miyamiza. Menurut sang leluhur, Musubi adalah perantara manusia dalam memanjatkan doa kepada sang dewa agar bisa tembus ke langit yang tak berujung sana. Sang nenek menyuruh Taki untuk menaruh Musubi di dalam kuil. Di saat matahari ingin terbenam ke tempat asal semulanya, tiba-tiba Taki terbangun dari mimpinya dan disertai air mata mengalir dari bola matanya. Di sisi lain, Mitsuha juga meneteskan air matanya. Namun tanpa mereka sadari, hari kemarin adalah hari terakhir mereka untuk bertukar tubuh. Sementara itu,
Berkat bantuan Mitsuha, Taki berhasil mengajak kencan Okudera, wanita yang disukainya selama ini. Secara tak sengaja, Taki melihat foto danau yang mirip sekali dengan desa Mitsuha. Sesaat setelahnya, Taki merasakan telah kehilangan sesuatu yang merupakan bagian dari dirinya. Di sisi lain, Mitsuha bersama temannya pergi ke acara festival untuk melihat komet yang sedang melintas di antara bintang-bintang yang menghiasi langit. Hari demi hari telah berlalu, namun tak kunjung juga terjadinya pertukaran tubuh. Taki memutuskan untuk langsung pergi menemui Mitsuha bersama Tsukasa dan Okudera. Namun Taki begitu nekat karena ia tidak mengetahui alamat Mitsuha dan hanya mengandalkan lukisan pemandangan kotanya. Merasa lelah seharian tak kunjung ketemu, mereka memutuskan untuk makan di toko terdekat. Pemilik toko merasa kagum melihat lukisan desa Otomori yang dilukis Taki sendiri. Setelah diselidiki, rupanya desa Otomori adalah desa yang terkena komet 3 tahun silam dan seluruh penduduk desa yang di sana tidak ada yang berhasil selamat. Merasa tidak percaya apa yang sudah terjadi, Taki melihat pesan yang dikirim Mitsuha selama ini kepadanya. Lagi-lagi dibuat kecewa, seluruh pesan yang dikirim Mitsuha terhapus dengan sendirinya. Seakan-akan ini semua hanyalah khayalan belaka. Tak menyerah sampai di sana, Taki mencari nama daftar korban kejadian 3 tahun silam di desa Otomori dengan berharap nama Mitsuha tidak ada di buku korban. Namun lagi-lagi Taki tertampar dengan fakta melihat nama Mitsuha termasuk salah satu korban. Okudera penasaran dengan gelang yang selalu dipakai Taki. Taki memberitahu bahwa dirinya dapat dari seseorang, namun ia lupa siapa yang memberikan gelang itu kepadanya. Di saat Taki lagi terlelap dari tidurnya, ia tiba-tiba mendengar suara wanita memanggilnya. Taki memutuskan untuk pergi ke suatu tempat seorang diri, yang dimana tempat itu adalah bernama kuil Miyamiza. Tempat terakhir kali dikunjunginya saat di tubuh Mitsuha. Taki berharap dengan meminum sake yang diyakininya bisa memutar balik waktu, dirinya bisa menyelamatkan seluruh penduduk desa Otomori dari 3 tahun kejadian silam. Setelah meminum sake, Taki diperlihatkan sang dewa seluruh masa kecil Mitsuha dari lahir hingga dirinya meninggal terkena komet yang jatuh dari langit. Setelah tersadar kembali ke tubuh Mitsuha, Taki memberitahu sang nenek akan ada komet jatuh di desanya dengan harapan sang nenek akan membantunya. Namun sang nenek bersikap seolah-olah omongan Mitsuha hanyalah omongan kosong belaka. Dengan membawa secercah harapan yang tersisa, Taki berharap kepada dua sahabatnya itu semoga mereka mempercayai ucapannya. Taki merasa senang melihat sahabatnya itu mempercayai ucapannya, karena dengan itu dirinya masih ada secercah harapan untuk bertemu Mitsuha di masa yang akan datang. Taki pergi menemui ayah Mitsuha. Dirinya menjelaskan apa yang akan terjadi di acara festival penyambutan komet nanti malam. Sore menjelang malam datangnya malapetaka di desa itu. Taki berusaha pergi ke kuil Miyamiza dengan berbagai rintangan yang dilaluinya, membawa harapan untuk bertemu Mitsuha untuk yang terakhir kalinya. Beralih ke masa 3 tahun yang lalu, sebelum desa itu hancur terkena komet yang jatuh dari langit, Mitsuha memberanikan diri pergi ke Tokyo seorang diri dengan membawa uang yang seadanya untuk berjumpa dengan Taki. Sesampainya di kota Tokyo, tanpa sengaja mereka bertemu di dalam kereta api. Mitsuha menyapa Taki dengan harapan agar Taki mengenali dirinya. Dikala itu mengetahui Taki tidak mengenalinya, sedih, kecewa, malu, bercampur aduk di perasaannya. Hingga pada akhirnya mereka terpisah di stasiun berikutnya. Dan Mitsuha memberikan tali pita rambutnya dengan harapan di masa yang akan datang, Taki bisa mengingat dirinya. Beralih ke masa sekarang, mereka akhirnya bertemu kembali di puncak kuil Miyamiza. Perasaan sedih, senang, serta bahagia bercampur di antara keduanya.
Saat Mitsuha ingin menulis namanya di tangan Taki, mereka terpisah kembali dengan takdir yang tidak bisa diubahnya. Taki berusaha mengingat nama Mitsuha, namun karena takdir yang sudah ditetapkan yang maha kuasa, dirinya tidak mengetahui nama gadis yang dijumpainya barusan. Sementara itu Mitsuha sudah kembali ke tubuh aslinya. Setelah berhasil meledakkan pembangkit listrik di desanya melalui toa sekolah, Sayaka menyuruh seluruh penduduk desa untuk segera mengungsi ke gedung sekolah karena akan ada pecahan komet yang jatuh di desa mereka. Namun masih ada saja beberapa penduduk desa yang menghiraukan peringatannya. Seluruh dunia dihebohkan dengan kejadian komet yang terbelah menjadi dua dan tak ada yang mengira hal itu akan terjadi. Beralih ke masa 8 tahun ke depan sejak bencana komet terjadi. Sejak terakhir kali Taki bermalaman di gunung, dirinya tidak mengingat apapun atas apa yang dialaminya. Tapi di satu sisi, Taki merasa ikut terlibat dengan bencana komet di kala itu. Semenjak saat itu, Taki selalu mencari informasi mengenai kejadian bencana komet 8 tahun silam dan malamnya yang dipenuhi rintikan hujan. Tanpa tersadar, Taki duduk bersama Sayaka dan Teshi di sebuah kedai di pinggir jalan. 本気出すのありがとうございました。 Di pagi hari yang cerah di kota Tokyo, Taki dan Mitsuha kembali melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Mereka dipertemukan kembali dengan takdir saat berada di kereta api, hingga pada akhirnya mereka berjumpa di suatu tempat dalam keadaan tidak mengingat satu sama lain dan berkata, 君の名前は "Terima kasih karena sudah menonton video Mimin. Sampai jumpa kembali di next video."